Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, rezeki yang berlimpah dan tidak pernah saya lupa. Terus berdoa buat kita semua, dan semoga dalam pekerjaannya selalu sukses, jaga keselamatan yang paling utama, jaga keluarga, dan jadi kita seorang pemimpin yang baik buat orang-orang yang kita cintai gitu kan. Oke, di kali ini saya lagi di di ladang tempat saya rencana mau nanam bibit sawit sama bibit pinang gitu. Nah, hari ini saya mau nyemprot. Soalnya gini sahabat, ini pohonnya itu di bawahnya kurang terang, jadi mau tumbang pohonnya agak susah gitu kan. Jadi enak disemprot dulu. Ada yang rumput yang saya tinggalin, yang tidak saya semprot, ada yang saya semprot gitu. Nah, jadi supaya kita nggak ketinggalan informasi, dan juga di setiap perkembangan kita setiap harinya ke depannya seperti apa. Dan juga di sini saya akan berbagi ilmu dan trik kepada semuanya agar kita bisa memahami dan mempelajari dari apa yang saya paparkan di dalam video ini gitu. Jangan lupa ya, terus dukung kita, support kita agar channel ini bisa memberi motivasi buat kita semua. Saya akan membahas seteliti mungkin, bukan setengah-setengah. Jika ada yang kurang, ya mohon dimaafkan. Kita manusia itu banyak kekurangan dan kelebihan, jadi kita harus menganalisa kembali gitu. Dan jika ada yang kurang, bisa kita menambahkan dengan ide kreatif pikiran kita sendiri. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar dukungan Anda terpenuhi gitu di channel ini. Ya, kalau masalah mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, itu Tuhan yang ngatur. Intinya saya di sini tujuan utama gitu, dari niat dari hati itu ingin berbagi pendapat, memberi solusi, dan membagi ilmu buat kita semua. Karena ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di suatu hari nanti. Bukan suatu pekerjaan yang menyelamatkan kita, tapi ilmu gitu. Ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi kita dituntutkan untuk dalam kehidupan ini belajar gitu. Belajar dan menuntut ilmu. Kerja tidak dihitungkan di suatu hari nanti. Pekerjaan itu udah kewajiban kita sebagai manusia yang hidup, tapi yang diwajibkan suatu hari nanti itu, yang dihitungkan itu ada ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, jika ini saya menggunakan racun herbisida yang mereknya ini sapu bersih gitu, ukurannya 1 liter ini sahabat. Harganya kurang kelihatan ya, harganya 120.000 gitu, yang berkekuatan 530 SL. Ini dikhususkan untuk gulma berdaun lebar dengan gulma berdaun sempit. Jadi jika ada tulisan seperti ini, berarti semua tempat cocok. Entah ya ini di daratan tanah kering, entah ya di sawah. Yang jelasnya saya ingin mencobakannya.
Nanti beberapa hari kemudian saya akan merekam bagaimana perubahan setelah disemprot pakai racun ini. Ini saya juga menggunakan parang. Ini tanknya sahabat. Nah, saya menyampurkan dengan ini racun Kreslon, atau bisa juga yang lainnya Garlon, untuk membunuh kayu sejenis ini, yang buahnya agak biru-biruan itu. Jadi ini kalau diterbas pakai parang itu sering memantul gitu, karena saking kerasnya itu. Kalau kayu seperti ini sahabat, boleh kok, masih nggak apa-apa kalau parang kan gitu. Kalau itu tuh agak susah karena dia terlalu sibut atau banyak gitu cabang-cabangnya, jadi susah. Kadang kita memotongnya itu parang tuh kalau nggak sesuai dengan cara yang seharusnya diserong, nggak bakalan putus sahabat, apalagi akar. Ini dikhususkan untuk ini ada cara penggunaannya. Tumbuh untuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan semak belukar atau semak belukar yang ibarat nggak terang gitu kan, di bawah pohon sawit, di bawah pohon karet. Itu pakai ini gitu. Saya menyampurkan dengan ini sahabat, dicampur dua dengan ini gitu. Kalau cuaca pagi ini emang agak mendung, tapi sekitar sampai setengah hari nanti dia akan panas sahabat, teriknya sampai sore. Biasanya kemarin seperti itu kemarin. Ini sekarang memang lagi mendung gitu. Ini saya lihat dulu direkam hari ini tanggal berapa. Sekitar tanggal 15 hari Senin gitu. Bukan hari Senin, hari Minggu. Tanggal 15 hari Minggu tahun 2023 di bulan Januari atau di bulan 1. Nanti di sambungan berikutnya beberapa hari kemudian saya merekam bagaimana aplikasi yang racun ini yang saya sampaikan kepada rumput tersebut. Nah, jadi kita boleh lihat sebagai ini motivasi dan solusi sahabat. Sama ini orang yang tidak pernah membuat seperti ini, saya mencobanya, tapi yang biasanya sudah terbukti biasanya yang sudah, tapi yang sekarangnya belum tahu gitu, karena racun rumputnya berbeda. Yang ini sapu bersih ini sahabat. Ini saya buka urusan tidak saya rekam karena saya memegang kameranya cuma sendirian, nggak pakai kameramen gitu. Ini isi di dalam ini berbentuk bulir gitu, yang nggak seperti tepung, sebenarnya ada yang bulat-bulatnya gitu kan. Ini racunnya agak berwarna hitam gitu. Ini dicampurkan dengan ini sahabat, dicampurkan dengan ini untuk rontok atau untuk lapuk buah gitu, supaya biji yang pada tanaman rumput tersebut tidak hidup gitu, supaya bijinya harus hidup. Itu kegunaannya sahabat untuk campurannya. Nah, ini juga saya gunakan
Dia dalam 1 hektarnya sekitar 100. Ini saya campurkan semuanya sahabat. Tapi kalau hampir penuh, jadi ini saya tinggalkan. Jadi saya menggunakannya setengah. Tapi lihat dulu. Nah, sudah penuh sahabat. Jadi saya menggunakannya setengah saja. Ini masih ada ini setengah. Jadi kalau bisa 1 tabung banding 1. Kalau nggak bisa setengahnya ini 1 liter yang racun ini. Soalnya gini kan tempatnya nggak muat lagi, nggak mungkin kita aduk di luar gitu. Sedangkan zat racun ini aja efeknya kuat sahabat, walaupun dikit jangan salah gitu. Oke, ini saya tahan dulu selama 5 menit. Nah, posisinya lahannya seperti ini sahabat. Ini ada rumput yang hijau ini, yang pendek-pendek ini. Ini tidak saya semprot sahabat, karena ketika kita sudah menanam atau tanaman kita sudah hidup, yang rumput seperti ini nih susah untuk didapatkan. Jadi kalau bagi saya, kalau rumput seperti ini saya tidak menyemprotnya, kecuali yang seperti ini. Ada rumput lalang, ini rumput lalang yang kayu ini. Makanya tadi saya pakai racun untuk pembunuh kayu ini. Itu ada sebagian kayu ini saya tumbang. Nah, jadi tempatnya seperti ini sahabat. Di sebelahnya rawa. Nah, rawa ini yang saya semprot gitu. Kalau saya ada cara untuk mengatasinya, kalau untuk menanam di bagian rawa ini supaya tanaman tidak gagal, tentu ada caranya dari saya. Ikutin kita terus supaya sahabat tahu bagaimana caranya gitu kan. Ini yang kayu yang ini seperti ini, yang masih berdiri ini sudah saya potong di bagian akarnya gitu. Tinggal lagi untuk membersih rumput ini, rumput apa namanya, ini berdaun sempit, makanya saya semprot dulu ya ini supaya dia mati. Jadi saya bisa numbang kayunya. Ini nggak bisa sahabat, nggak bisa lulus nih gitu. Jadi ketika sudah selesai semprot, dia udah turun ke tanah, dia kayunya bisa diambil untuk dijadikan pagar. Nah, ini sahabat yang saya bakal semprot. Ini itu ada pagar ujungnya itu di dekat kayu yang dua ini, itu ada pagar. Nah, itu batas sebelah mudiknya, sama yang belah milirnya sini, itu yang terang itu. Gitu. Ada anggaran sekitar hampir 1 hektar, itu ujungnya. Itu pangkalan, di pangkalnya ada kebun sawit. Nah, ini tempatnya sahabat. Nah, jadi yang kayu-kayu seperti ini yang bakal saya semprot. Jadi rumput yang ini yang ini tidak saya semprot sahabat, cuma paling enggak saya bersihkan seukuran untuk tanaman saja gitu. Ini rumput ini hinggap di kaki, di celana sahabat. Nah, rumput ini nih harus ditinggali supaya apa? Supaya terang gitu. Nah,
Nih. Saya menggunakan air di dalam ini, di dalam kubangan kerbau. Airnya saya gunakan bermanfaat gitu, karena saya tidak membuat sumur. Oke, karena ini baru tahap awal, jadi saya menggunakan air ini mumpung hari masih panas gitu, musim panas. Kalau musim hujan memang banyak air, tapi nyemprotnya susah. Itu kalau musim panas takutnya juga jangan sampai air yang kering, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin. Ini racunnya berubah jadi agak kemerahan, kuning sobat. Nah, saya menggunakan sebanyak, ini ada ukurannya 150 mili dengan 120 mili. Jadi saya menggunakan yang standar saja, minimal 100 mili, karena dia udah dicampurkan dengan racun apa tadi, racun kayu. Oke, selesai. Ini saya tutup lagi. Ini saya nyemprotnya, videonya nggak panjang sahabat, paling nggak ya mempercepat durasi saja gitu. Kalau ntar kalau saya bikin videonya sampai sore, nggak muat loh di HP gitu. Nah, coba boleh lihat ini ukurannya 100 mili, yang 120 nya nggak saya pakai. Ini hitam sahabat, kasoli. Airnya agak berlumpur gitu. Nah, ini sahabat, saya lagi nyemprot. Ini saya menggunakan yang dua, yang khusus mengeluarkan airnya dua. Nah, ini sampai basah buatnya. Ini selesai disemprot, nanti itu saya bakar. Sudah saya bakar, jika ada yang hidup, tanaman sepertinya masih hidup lagi, dia masih kecil, baru saya ibaratnya gini, baru saya nyemprot aplikasi yang kedua kalinya. Nah, ketika udah terang semua, nggak ada rumput seperti ini lagi, baru saya tidak menyemprotnya lagi gitu kan. Soalnya apa, ntar kalau disemprot terus, tanaman yang kita tanam itu akan berdampak buruk. Jadi saya kali ini menyemprotnya sampai sore, tapi videonya terputus juga, nggak sampai sore saya merekamnya, jadi harap malami. Jadi sekarang saya mau kerja dulu. Semoga ini jadi bermanfaat buat kita semua gitu. Ya selebihnya semoga Anda pahami dan mengerti, dan juga mungkin Anda sudah tahu yang seharusnya apa yang saya kerjakan sudah terbaca dan di pikiran sahabat semua. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.